Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kata Atiyatus Sokor dalam kitab Al-Fatawa bahwa bersalaman, seseorang itu bersalaman lantas dia meletakkan tangannya ke jidatnya, itu adalah perbuatan haram. Maka lebih lanjut Atiyatus Sokor menjelaskan dalam kitabnya yaitu bahwa orang yang bersalaman itu adalah haram meletakkan tangannya ke jidat seseorang, tapi yang diperintahkan yang sunnah itu adalah kalau ada orang bersalaman itu adalah mencium tangannya, itu yang diperintahkan Atiyatus Sokor. Mencium tangannya, apakah mencium telapak tangannya, apakah mencium belakang tangannya. Ini para kiai-kiai kita dulu, ustaz-ustaz kita dulu menjelaskan seperti ini cara bersalaman. Makanya oleh sebab itu orang-orang yang di pesantren-pesantren, orang-orang yang di daerah itu santri-santrinya untuk memuliakan gurunya, mereka itu bersalaman tuh kadang diciumnya telapak tangannya, dibaliknya lagi diciumnya belakang tangannya. Kenapa? Karena seperti itulah sunnahnya kita musafahah bersalaman dalam rangka untuk memuliakan. Adapun bersalaman kepada yang bukan muhrim dijelaskan dalam kitab Atiyatus Sokor itu adalah hukumnya haram. Jadi kepada orang yang haram kita untuk nikahi atau batal wudhu kita dengan menyentuhnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk bersalaman. Maka itu dijelaskan oleh Atiyatus Sokor. Ini sering terjadi di masyarakat kita kalau berjumpa antara laki-laki dan perempuan, itu apakah itu anak gadis orang, apakah istri orang, kalau sudah masuk lebaran mereka itu bersalaman seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tapi yang seperti itu dijelaskan Atiyatus Sokor, yang bersalaman seperti itu hukumnya adalah haram. Maka oleh sebab itu musafah yang seperti itu marilah kita tinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka termasuk tadi bersalaman, yaitu kalau ada orang mengajarkan kepada anaknya, janganlah mengajarkan kepada anak itu kalaupun itu rasa kemuliaan anak kepada orang tuanya. Setelah dia bersalaman diletakkan ke jidat, tapi sunnahnya ajarkan dia dari kecil, yaitu bahwa bersalaman itu adalah mencium tangan orang tuanya. Cuma kalaupun ada seorang anak mencium tangan orang tuanya, kita pun sebagai orang tua tahu diri, jangan pula habis kita makan belacan, habis kita makan terasi, kita serahkan tangan kita itu dicium orang lain. Takutnya nanti habis orang yang mencium itu muntah pula mencium terasi, mencium belacan, yang kita habis memegang belacan, habis kita memegang terasi. Maka oleh sebab itu kita lihat ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itulah cara bersalaman yang diperintahkan, yaitu Atiyatus Sokor dijelaskan oleh Atiyatus Sokor dalam kitabnya Al-Fatawa. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kita kembali kepada pengertian solat secara syariah tadi. Maka salah satulah di antara pengertian solat secara syariah hampir mirip dengan solat, yaitu pelaksanaan sujud syukur. Dan yang kedua lagi dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin bahwa yang salah satunya hampir mirip dengan solat, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan boleh dilaksanakan di luar solat. Kalau orang membaca surat As-Sajadah, orang yang membaca itu disunnahkan dia untuk sujud tilawah. Juga termasuk orang yang mendengar disunnahkan dia untuk membaca, itu melaksanakan sujud tilawah. Kalau ada orang membacanya dalam solat, seperti kita disunnahkan membaca surat Sajadah yaitu pada subuh Jumat, maka lantas kita berjumpa dengan ayat Sajadah, maka disunnahkan kita melaksanakan sujud tilawah. Tapi kalaulah kita membacanya di luar solat, juga kita diperintahkan juga untuk melaksanakan sujud, yaitu sujud tilawah. Bagaimana cara pelaksanaannya? Harus juga melengkapi yaitu rukun dan syarat solat, itu suci pakaian, suci badan, mengarah kiblat, sebagaimana tadi pelaksanaan sujud syukur.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati,